Ada satu hal yang sering kita hindari, namun diam-diam justru membentuk siapa diri kita sebenarnya, ketidaknyamanan. Kita hidup di zaman yang memuja kenyamanan, di mana segala sesuatu dibuat instan, mudah, dan tanpa gesekan. Namun, di balik semua itu ada harga yang tak terlihat. Kita menjadi rapuh. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit, tetapi mengajarkan bagaimana berdiri tegak di tengahnya. Karena sejatinya, bukan dunia yang harus menyesuaikan diri dengan kita, melainkan pikiran kita lah yang perlu diarahkan. Bayangkan jika setiap rasa tidak nyaman bukan lagi musuh, melainkan latihan. Setiap kegagalan bukan akhir, tetapi pembentukan. Setiap rasa takut bukan penghalang, melainkan pintu masuk menuju versi diri yang lebih kuat. Di channel ini, kita tidak akan lari dari kenyataan. Kita akan menghadapinya dengan tenang, dengan sadar, dan dengan kendali penuh atas diri sendiri. Karena hidup yang bermakna tidak dibangun dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk bertahan dalam ketidaknyamanan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan hari ini kita akan mulai dengan satu langkah sederhana yang sering dihindari banyak orang, memaksa diri untuk menghadapi ketidaknyamanan. Ada sesuatu yang selalu kita hindari, hampir secara naluriah, ketidaknyamanan. Begitu, ia datang, kita ingin segera lari, kita mencari distraksi, kita mencari alasan, kita menunda, kita menolak, seolah-olah rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Padahal justru disitulah kita keliru memahami kehidupan. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan bahwa kenyamanan adalah tujuan, bahwa hidup yang baik adalah hidup yang mudah, tanpa tekanan, tanpa rasa sakit. Tapi semakin kita mengejar kenyamanan, semakin kita kehilangan daya tahan. Kita menjadi mudah lelah, mudah menyerah, mudah goyah oleh hal-hal kecil. Stoikisme melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak mengajarkan kita untuk mencari rasa sakit, tetapi juga tidak pernah menyuruh kita untuk lari darinya. Karena ketidaknyamanan bukanlah musuh, ia adalah guru. Guru yang tidak pernah berbicara dengan kata-kata, tapi selalu mengajarkan dengan pengalaman. Setiap kali kamu merasa cemas, sebenarnya hidup sedang mengajarkanmu tentang ketidakpastian. Setiap kali kamu gagal, hidup sedang menunjukkan batasan yang perlu kamu lampaui. Setiap rasa lelah, setiap rasa takut, setiap rasa tidak nyaman, semuanya adalah bentuk latihan. Namun masalahnya kita terlalu cepat menyerah sebelum pelajaran itu selesai. Kita berhenti di tengah proses. Kita memilih jalan yang lebih mudah. Kita menghindari percakapan sulit. Kita menunda tanggung jawab. Kita menghindari risiko. Dan tanpa sadar kita bukan hanya menghindari rasa tidak nyaman, kita juga menghindari pertumbuhan. Coba perhatikan, tidak ada satupun kekuatan sejati yang lahir dari kenyamanan. Keberanian tidak lahir dari kemudahan, kesabaran tidak lahir dari situasi yang menyenangkan, keteguhan tidak muncul dari hidup yang tanpa tekanan. Semua itu lahir dari gesekan. Dari momen ketika kamu ingin menyerah, tapi memilih untuk tetap bertahan. Dari saat kamu merasa takut, tapi tetap melangkah. Dari titik di mana kamu tidak yakin, tapi tetap mencoba. Disitulah karakter dibentuk. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak memusuhi ketidaknyamanan, tetapi menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Bahkan dalam beberapa hal kita justru perlu mendekatinya dengan sengaja, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk melatih diri. Karena jika kamu tidak melatih dirimu menghadapi hal-hal sulit, hidup akan melakukannya untukmu dengan cara yang jauh lebih keras. Dan saat itu terjadi, kamu tidak punya pilihan selain menghadapi. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu ingin belajar dalam kendali atau dipaksa belajar oleh keadaan? Ketidaknyamanan selalu membawa pesan, tapi pesan itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup tenang untuk tidak melarikan diri. Maka, lain kali ketika kamu merasa tidak nyaman, jangan langsung menolaknya. Jangan buru-buru mencari jalan keluar. Berhenti sejenak, rasakan, amati, tanyakan pada dirimu sendiri apa yang sedang diajarkan oleh momen ini. Karena mungkin di balik rasa tidak nyaman yang kamu hindari, ada versi dirimu yang lebih kuat, yang sedang menunggu untuk dibentuk. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu ilusi yang diam-diam mengendalikan banyak orang. Keyakinan bahwa hidup akan tenang jika keadaan berjalan sesuai keinginan. Kita berpikir, jika semuanya terkendali,
Dan jika orang lain bersikap seperti yang kita harapkan, jika situasi selalu berpihak pada kita, maka kita akan merasa damai. Namun kenyataannya dunia tidak pernah bekerja seperti itu. Orang akan mengecewakan, rencana akan meleset, keadaan akan berubah tanpa izin. Dan jika ketenangan kita bergantung pada semua itu, maka kita sedang menyerahkan kendali hidup kita pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita pegang. Stoikisme mengajarkan prinsip yang sederhana, tapi tidak mudah dijalankan. Kendalikan responmu, bukan keadaan. Karena satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki dalam hidup ini adalah cara kamu bereaksi. Kamu tidak bisa mengatur apa yang orang lain katakan, tapi kamu bisa memilih apakah kata-kata itu akan melukaimu atau tidak. Kamu tidak bisa menghentikan masalah datang, tapi kamu bisa menentukan apakah kamu akan panik atau tetap tenang. Kamu tidak bisa menghindari kegagalan sepenuhnya, tapi kamu bisa memutuskan apakah itu akan menghentikan langkahmu atau justru menguatkanmu. Disitulah letak kekuatan sejati, bukan pada kemampuan mengendalikan dunia, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri sendiri. Masalahnya kita sering bereaksi tanpa sadar. Emosi datang dan kita langsung mengikutinya, marah lalu meledak, takut lalu mundur, cemas lalu kehilangan arah. Kita membiarkan keadaan luar mengatur kondisi dalam. Padahal setiap reaksi adalah pilihan, meskipun sering terasa otomatis. Dan pilihan itu bisa dilatih. Bayangkan jika setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kamu tidak langsung bereaksi, tapi memberi jeda. Sekejap saja. Cukup untuk bertanya, apakah ini layak mengganggu ketenanganku? Di ruang kecil antara kejadian dan respon itulah kebebasan berada. Stoikisme tidak meminta kita untuk menjadi dingin atau tidak punya emosi. Ia mengajarkan kita untuk tidak diperbudak, less emosi, untuk tetap sadar di tengah amarah, untuk tetap jernih di tengah tekanan, untuk tetap tegak di tengah kekacauan, karena hidup tidak akan pernah sepenuhnya bisa diprediksi, tapi dirimu bisa dilatih untuk tetap stabil di dalamnya. Semakin kamu mencoba mengendalikan keadaan, semakin kamu akan frustrasi. Tapi semakin kamu melatih responmu, semakin kamu akan menemukan ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan. Jadi, berhentilah menunggu dunia menjadi sempurna agar kamu bisa merasa tenang. Itu tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, mulailah dari dalam. Latih pikiranmu. Kendalikan reaksimu. Pilih respon yang membuatmu tetap utuh, bukan yang membuatmu kehilangan kendali. Karena pada akhirnya bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan kualitas hidupmu, tetapi bagaimana kamu meresponnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering berpikir bahwa kekuatan mental dibentuk dari peristiwa besar, ujian hidup yang berat, kegagalan besar, atau tekanan yang luar biasa. Seolah-olah kita harus menunggu hidup menghantam kita terlebih dahulu, baru kita belajar menjadi kuat. Namun stoikisme melihatnya dengan cara yang jauh lebih tenang dan jauh lebih bijak. Kekuatan sejati tidak dibangun saat badai datang. Ia dibangun jauh sebelum itu. Dalam momen-momen kecil yang sering kita anggap sepele, dalam hal-hal sederhana yang sebenarnya tidak nyaman, tapi bisa kita pilih untuk hadapi, bangun. Lebih pagi ketika tubuh ingin terus beristirahat, menyelesaikan tugas saat rasa malas mulai muncul, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan saat emosi mulai naik. Hal-hal kecil seperti ini tampak tidak berarti, tapi justru disitulah latihan dimulai. Karena setiap kali kamu memilih melakukan sesuatu yang tidak nyaman, kamu sedang mengirim pesan pada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak diperbudak oleh keinginan sesaat. Dan dari pengulangan-pengulangan kecil itulah karakter terbentuk. Masalahnya, kita sering meremehkan latihan kecil. Kita menunggu motivasi besar, kita mencari perubahan drastis, kita ingin hasil yang cepat, tapi tanpa fondasi yang kuat, semua itu hanya akan bertahan sebentar. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menunggu keadaan sulit sebagai guru, tetapi menciptakan latihan sebelum kesulitan itu datang. Karena hidup tidak pernah memberi peringatan. Jika kamu tidak terbiasa dengan ketidaknyamanan kecil, maka ketika kesulitan besar datang, kamu akan mudah goyah. Tapi jika kamu sudah melatih dirimu setiap hari, meski hanya dalam hal-hal sederhana, maka kamu tidak akan kaget saat diuji. Kamu sudah siap. Latihan ini bukan tentang menyiksa diri, ini tentang membangun kendali, tentang memperkuat batas antara apa yang kamu inginkan dan apa yang sebenarnya perlu kamu lakukan.
Setiap rasa malas yang kamu lawan, setiap godaan yang kamu tahan, setiap langkah kecil yang terasa berat, semuanya adalah investasi. Bukan untuk hari ini, tapi untuk dirimu di masa depan. Bayangkan seseorang yang setiap hari memilih hal mudah, dan seseorang yang melatih dirinya menghadapi hal sulit meski kecil. Dalam jangka pendek mungkin tidak terlihat perbedaan, tapi seiring waktu jarak di antara mereka akan semakin jauh. Yang satu menjadi semakin rapuh, yang satu menjadi semakin kuat, dan kekuatan itu tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk perlahan tanpa disadari, maka jangan tunggu hidup memaksamu untuk belajar. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil. Dari hal yang bisa kamu kendalikan hari ini. Karena ketika kamu terbiasa menghadapi ketidaknyamanan kecil, kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk menghadapi hal-hal besar dengan tenang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam perjalanan menjadi lebih baik. Kita terlalu bergantung pada motivasi. Kita menunggu merasa siap, menunggu semangat datang, menunggu dorongan yang membuat segalanya terasa ringan. Namun jika kamu perhatikan dengan jujur, motivasi itu tidak pernah stabil. Hari ini kamu bersemangat, besok hilang. Hari ini kamu yakin, besok ragu. Ia datang tanpa diminta dan pergi tanpa izin. Dan jika hidupmu bergantung pada sesuatu yang tidak konsisten, maka arahmu pun akan ikut goyah. Di sinilah stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda. Jangan bergantung pada motivasi. Bangun disiplin. Karena disiplin tidak menunggu perasaan, ia tidak peduli apakah kamu sedang ingin atau tidak. Ia tetap berjalan, bahkan ketika kamu lelah, bahkan ketika kamu ragu, bahkan ketika kamu tidak melihat hasilnya. Disiplin adalah keputusan yang diulang setiap hari. Masalahnya, kita sering menganggap disiplin sebagai sesuatu yang berat, kaku, dan menyiksa. Padahal sebenarnya, disiplin adalah bentuk kebebasan yang paling nyata. Membebaskan kita dari ketergantungan pada suasana hati. Bayangkan jika kamu hanya bertindak saat merasa termotivasi. Berapa banyak hal yang akan tertunda? Berapa banyak potensi yang tidak pernah terwujud? Motivasi bisa memulai, tapi hanya disiplin yang bisa menyelesaikan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menunggu kondisi ideal. Ia mengajarkan kita untuk bertindak meski kondisi tidak ideal. Karena hidup tidak akan pernah sepenuhnya mendukungmu. Akan selalu ada gangguan, rasa malas, kelelahan, dan keraguan, dan disitulah disiplin diuji. Setiap kali kamu tetap melakukan apa yang perlu dilakukan meski kamu tidak ingin, disitulah kamu sedang membangun kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri. Kekuatan yang membuatmu tetap berjalan ketika orang lain berhenti. Disiplin bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang tidak pernah gagal, tapi tentang kembali lagi, dan lagi, tentang tetap hadir bahkan ketika hasil belum terlihat. Karena pada akhirnya, hidup bukan ditentukan oleh momen besar yang penuh semangat, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan dari konsistensi tidak lahir dari motivasi, ia lahir dari komitmen. Maka berhentilah menunggu merasa siap. Berhentilah menunggu dorongan dari luar, mulailah dari keputusan sederhana untuk tetap bergerak apapun yang kamu rasakan hari ini. Karena ketika kamu mengandalkan disiplin, kamu tidak lagi bergantung pada keadaan. Kamu menjadi seseorang yang bisa dipercaya oleh dirimu sendiri. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kamu tahu, kamu akan tetap berjalan apapun yang terjadi. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita dihabiskan untuk satu tujuan sederhana, mencari kenyamanan. Kita ingin segalanya terasa mudah, kita ingin terhindar dari tekanan, dari rasa tidak enak, dari hal-hal yang mengganggu ketenangan sesaat kita. Dan perlahan tanpa kita sadari, kenyamanan itu berubah menjadi kebutuhan, bahkan ketergantungan. Kita mulai memilih jalan yang paling mudah, bukan yang paling benar. Kita menghindari percakapan sulit, menunda tanggung jawab, dan menjauh dari segala sesuatu yang terasa berat. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah terlalu terbiasa dimanjakan oleh kenyamanan. Stoikisme melihat ini sebagai jebakan yang halus, karena kenyamanan yang berlebihan tidak membuat hidup menjadi lebih baik. Ia justru membuat kita semakin rapuh.
Semakin kita terbiasa dengan kemudahan, semakin kecil toleransi kita terhadap kesulitan. Hal-hal kecil mulai terasa berat. Tekanan sedikit saja sudah cukup untuk membuat kita goyah. Dan di titik itu, kita kehilangan sesuatu yang penting, ketahanan diri. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan kenyamanan yang terus-menerus. Akan selalu ada fase sulit, akan selalu ada tekanan, akan selalu ada momen yang tidak sesuai harapan. Dan jika kita tidak pernah melatih diri keluar dari zona nyaman, maka setiap perubahan akan terasa seperti ancaman. Kita bukan lagi mengendalikan hidup, kita sedang berusaha melindungi diri dari hidup itu sendiri. Stoikisme tidak melarang kenyamanan, tapi ia mengingatkan kita untuk tidak menjadikannya tujuan utama. Karena ketika kenyamanan menjadi prioritas, kita mulai mengorbankan pertumbuhan. Kita memilih diam daripada jujur. Kita memilih aman daripada berkembang. Kita memilih mudah daripada bermakna. Dan tanpa sadar kita hidup, tapi tidak benar-benar bertumbuh. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, berapa banyak keputusan yang kamu ambil hanya karena itu lebih nyaman? Berapa banyak kesempatan yang kamu lewatkan karena kamu tidak ingin merasa tidak enak? Kenyamanan memang terasa baik dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ia bisa mengikis kekuatanmu perlahan. Sebaliknya, sedikit ketidaknyamanan justru menjaga kita tetap hidup, tetap sadar, tetap berkembang, tetap kuat. Ini bukan tentang menyiksa diri. Ini tentang memilih dengan sadar, tentang berani keluar dari kebiasaan yang membuatmu stagnan, tentang memahami bahwa tidak semua yang terasa enak itu baik, dan tidak semua yang terasa sulit itu buruk. Karena seringkali jalan yang membawa pertumbuhan adalah jalan yang tidak nyaman, maka berhentilah mengejar kenyamanan secara berlebihan. Mulailah mencari makna, mencari tantangan, mencari kesempatan untuk menjadi lebih kuat, karena pada akhirnya hidup yang terlalu nyaman bukanlah hidup yang damai. Ketenangan sejati tidak datang dari menghindari kesulitan, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang saat menghadapinya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kenyataan yang sulit diterima, tapi tidak bisa dihindari. Rasa sakit adalah bagian dari hidup. Bukan kesalahan, bukan kegagalan sistem, bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya dihapus. Ia akan datang dalam berbagai bentuk di waktu yang tidak selalu kita pilih, namun yang membuatnya terasa lebih berat bukan hanya rasa sakit itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadapnya. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup seharusnya berjalan lancar, bahwa jika kita sudah berusaha maka segalanya akan baik-baik saja. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita mulai bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaan itu terdengar wajar, tapi seringkali justru memperpanjang penderitaan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih jernih. Jangan melawan kenyataan yang tidak bisa diubah. Terimalah bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan, bukan penyimpangan darinya. Karena ketika kamu menolak rasa sakit, kamu menciptakan lapisan penderitaan kedua, perlawanan. Kamu bukan hanya merasakan sakit, tapi juga marah karena sakit. Nah, itu ada. Kamu bukan hanya terluka, tapi juga kecewa karena hidup tidak sesuai ekspektasi. Dan tanpa sadar beban itu menjadi 2 kali lipat. Padahal ada cara lain untuk melihatnya. Rasa sakit bisa menjadi pengingat bahwa kamu peduli, bahwa kamu hidup, bahwa ada sesuatu yang penting di balik pengalaman itu. Ia bukan selalu musuh, kadang ia adalah sinyal, kadang ia adalah proses. Bukan untuk dinikmati, tapi untuk dipahami. Stoikisme tidak meminta kita untuk mencintai rasa sakit, tapi untuk berhenti melarikan diri darinya. Untuk tetap hadir, tetap sadar bahkan ketika situasi terasa berat, karena disitulah ketenangan diuji. Ketika semuanya berjalan baik, siapapun bisa merasa tenang. Tapi ketika hidup terasa tidak adil, ketika kehilangan datang, ketika harapan runtuh, situlah kamu benar-benar melihat seberapa kuat dirimu. Dan kekuatan itu bukan tentang tidak merasakan apa-apa, bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang tetap berdiri. Meski hati terasa berat, menerima rasa sakit bukan berarti menyerah. Bukan berarti kamu berhenti berusaha memperbaiki keadaan, tapi kamu berhenti menyangkal kenyataan. Kamu berhenti bertarung dengan sesuatu yang memang sudah terjadi. Dan dari penerimaan itulah, ruang untuk ketenangan mulai terbuka. Karena kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk menolak. Kamu mulai menggunakannya untuk memahami, untuk bangkit, untuk melangkah perlahan. Hidup tidak akan selalu lembut, tidak akan selalu sesuai rencana, tapi kamu selalu punya pilihan untuk melawan tanpa henti,
atau menerima dengan sadar. Dan seringkali penerimaan bukan membuatmu lemah, justru disitulah kekuatanmu tumbuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya tidak menghentikan kita, kecuali satu, ketakutan, yang kita pelihara sendiri. Bukan karena ia terlalu besar, tapi karena kita terlalu lama menghindarinya. Ketakutan jarang datang sebagai ancaman nyata, ia muncul sebagai bayangan, sebagai kemungkinan, sebagai bagaimana jika yang terus berulang di dalam pikiran. Dan semakin kita menghindar, semakin besar bayangan itu tumbuh. Kita mulai menunda, kita mencari alasan. Kita meyakinkan diri bahwa ini bukan waktu yang tepat. Padahal, yang sebenarnya terjadi sederhana, kita takut. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan rasa takut. Itu tidak realistis, tapi ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting. Hadapi ketakutan itu secara langsung. Karena ketakutan kehilangan kekuatannya saat dihadapi, bukan saat dihindari. Coba perhatikan, banyak ketakutan yang kita miliki sebenarnya. Ia tidak pernah diuji. Kita sudah mundur sebelum mencoba, kita sudah gagal sebelum melangkah, kita membangun batasan di dalam pikiran lalu memperlakukannya seolah-olah itu nyata. Padahal seringkali yang kita takuti bukanlah kenyataan, melainkan interpretasi kita tentang kenyataan. Dan satu-satunya cara untuk mematahkannya adalah dengan bergerak mendekat, bukan menjauh. Langkah pertama tidak harus besar, tidak perlu langsung berani sepenuhnya. Tapi cukup satu langkah kecil yang membawa kita lebih dekat pada hal yang kita hindari. Karena setiap kali kamu mendekat, sesuatu berubah. Kamu mulai melihat dengan lebih jelas. Kamu mulai memahami bahwa apa yang kamu bayangkan tidak selalu seburuk itu. Dan perlahan, ketakutan sudah kehilangan cengkeramannya. Namun selama kamu terus menghindar, ketakutan akan tetap hidup. Bahkan tumbuh. Stoikisme mengingatkan kita bahwa banyak hal yang kita takuti sebenarnya berada di luar kendali kita. Penilaian orang lain, kemungkinan gagal, hasil yang tidak pasti. Dan jika itu di luar kendali, maka tidak ada gunanya membiarkan hal itu mengendalikan kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah tindakan kita, dan tindakan itu dimulai dari keberanian untuk menghadapi. Bukan karena kita tidak takut, tapi karena kita memilih untuk tidak tunduk pada rasa takut itu. Disitulah kebebasan dimulai. Bukan saat hidup menjadi mudah, tapi saat kamu berhenti dikendalikan oleh apa yang kamu hindari. Saat kamu mulai melangkah, meski hati masih ragu. Saat kamu memilih untuk bertindak, meski hasilnya belum pasti, karena keberanian bukan tentang tidak merasakan takut. Keberanian adalah keputusan untuk tetap maju, meski takut itu ada. Maka berhentilah menunggu rasa takut itu hilang. Itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia bisa diperkecil, dilemahkan, bahkan dikalahkan jika kamu berani menghadapinya langsung, tanpa menunda. Karena di balik ketakutan yang kamu hindari, ada kehidupan yang lebih luas, yang menunggumu untuk dijalani. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kualitas yang tidak terlihat, tapi menentukan bagaimana seseorang bertahan dalam hidup, ketahanan mental. Bukan seberapa kuat kamu saat semuanya berjalan lancar, tapi seberapa tegak kamu berdiri ketika keadaan mulai runtuh. Banyak orang mengira ketahanan itu adalah bakat, sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Padahal, ketahanan mental bukan sesuatu yang kamu miliki, tapi sesuatu yang kamu bangun perlahan, diam-diam. Melalui pengalaman yang tidak selalu menyenangkan, Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Akan selalu ada kehilangan, kegagalan, penolakan, dan perubahan yang tidak kita inginkan. Dan jika kita tidak mempersiapkan diri, setiap hal itu akan terasa seperti pukulan yang melemahkan. Namun bagi mereka yang melatih ketahanan mental, setiap pukulan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses. Masalahnya, kita sering ingin menghindari semua itu. Dan kita ingin hidup tanpa tekanan, tanpa kesulitan, tanpa rasa sakit. Tapi tanpa sadar, keinginan itu justru membuat kita semakin rapuh. Karena tanpa tantangan tidak ada yang ditempa, tanpa tekanan tidak ada yang menguat. Ketahanan mental dibangun dari cara kita menghadapi hal-hal kecil setiap hari.
Dari bagaimana kita merespon kegagalan kecil, bagaimana kita menyikapi kritik, bagaimana kita tetap berjalan meski tidak ada yang mendukung. Ini bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, tapi tentang tidak runtuh karenanya. Bayangkan dua orang yang menghadapi masalah yang sama. Yang satu langsung menyerah, merasa dunia tidak adil dan berhenti mencoba. Yang satu lagi mungkin tetap merasa sakit, tetap merasa berat, tapi ia memilih untuk bertahan. Ia belajar, ia menyesuaikan, ia bangkit. Perbedaan di antara mereka bukan pada masalah yang dihadapi, tapi pada ketahanan yang dimiliki. Dan ketahanan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan untuk tidak menyerah terlalu cepat. Kebiasaan untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan. Kebiasaan untuk melihat setiap kesulitan sebagai bagian dari perjalanan, bukan penghalang. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menghindari badai, tapi kita bisa belajar berdiri di dalamnya. Semakin sering kamu menghadapi tantangan dengan kesadaran, semakin kuat fondasi mentalmu. Semakin kamu berhenti melarikan diri dari kesulitan, semakin kamu mengenal dirimu sendiri, dan dari situlah ketenangan lahir. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih siap. Maka jangan takut pada tekanan. Jangan langsung menghindar saat keadaan menjadi sulit. Lihat itu sebagai kesempatan untuk melatih, untuk memperkuat, untuk membentuk dirimu menjadi lebih kokoh. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan menyesuaikan diri dengan kelemahan kita. Kitalah yang harus memperkuat diri untuk menghadapinya. Dan ketika ketahanan mental itu terbentuk, kamu tidak lagi mudah goyah, kamu tidak lagi runtuh oleh keadaan, kamu tetap berdiri. Bahkan saat dunia di sekitarmu berubah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu jebakan halus yang sering membuat kita gelisah tanpa henti, terlalu fokus pada hasil. Kita ingin semuanya cepat terlihat, kita ingin kepastian, kita ingin bukti bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Namun semakin kita terobsesi pada hasil, semakin kita kehilangan kendali atas ketenangan kita sendiri, karena hasil tidak pernah sepenuhnya berada di tangan kita. Kita bisa merencanakan, kita bisa berusaha, kita bisa memberi yang terbaik, tapi tetap saja ada banyak hal di luar kendali, waktu, orang lain, keadaan, bahkan keberuntungan. Dan ketika kita menggantungkan rasa tenang pada sesuatu yang tidak pasti, maka kita sedang menempatkan diri dalam kegelisahan yang terus berulang. Stoikisme menawarkan sudut pandang yang berbeda. Fokuslah pada proses, bukan hasil. Karena proses adalah wilayah yang bisa kamu kendalikan. Setiap tindakan yang kamu lakukan, setiap usaha yang kamu berikan, setiap keputusan yang kamu ambil, itulah proses. Dan disitulah nilai sebenarnya dari perjalananmu berada. Masalahnya, kita sering meremehkan proses. Kita melihatnya hanya sebagai jembatan menuju hasil. Sesuatu yang harus dilewati secepat mungkin. Kita tidak benar-benar hadir di dalamnya, karena pikiran kita sudah melompat jauh ke depan. Kita ingin sampai tanpa benar-benar berjalan. Dan ketika hasil tidak sesuai harapan, kita merasa gagal. Lalu kita merisi semua usaha wanaka berarti, padahal mungkin kita sudah berkembang lebih jauh dari yang kita sadari. Hanya saja kita terlalu sibuk menilai dari akhir, bukan dari perjalanan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan kepuasan dalam usaha itu sendiri, untuk tetap melakukan yang terbaik, bukan karena hasilnya dijamin, tapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya tujuan. Tujuan tetap penting, tapi jangan biarkan tujuan itu mencuri ketenanganmu, karena ketika kamu hanya fokus pada hasil, kamu akan mudah kecewa. Tapi ketika kamu fokus pada proses, kamu selalu punya alasan untuk tetap melangkah. Setiap hari menjadi kesempatan, bukan beban. Bayangkan jika kamu menjalani sesuatu dengan penuh kesadaran, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan berlebihan, tanpa terus-menerus membandingkan hasil, kamu akan lebih tenang, lebih stabil, lebih menikmati apa yang kamu lakukan. Dan anehnya, justru dari ketenangan itu hasil seringkali datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu konsisten. Karena kamu hadir, karena kamu tidak menyerah hanya karena hasil belum terlihat, maka berhentilah mengukur hidup hanya dari pencapaian. Mulailah menghargai setiap langkah kecil yang kamu ambil.
Setiap usaha yang mungkin tidak terlihat tapi nyata, karena pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang bagaimana kamu menjalani setiap langkah di dalamnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang menunggu satu kondisi sebelum akhirnya merasa tenang. Saat hidup sudah rapi, saat masalah selesai, saat semuanya berjalan sesuai rencana. Kita berpikir ketenangan adalah tujuan akhir, sesuatu yang baru bisa dirasakan ketika tidak ada lagi kekacauan. Namun, jika kita jujur melihat kehidupan, momen seperti itu hampir tidak pernah benar-benar datang. Selalu ada sesuatu, selalu ada hal yang tidak sesuai harapan, selalu ada ketidakpastian. Dan jika kita terus menunggu semuanya sempurna, kita akan menghabiskan hidup dalam penantian tanpa pernah benar-benar merasa damai. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan naluri kita. Ketenangan bukan ditemukan setelah kekacauan, hilang, tetapi di tengahnya. Ini bukan konsep yang mudah diterima. Karena secara alami kita ingin menghindari tekanan. Kita ingin menjauh dari konflik, dari masalah, dari hal-hal yang membuat pikiran tidak nyaman. Tapi semakin kita berusaha menjauh, semakin kita merasa dikejar. Kita menjadi gelisah bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena kita terus melawan kenyataan bahwa hidup memang tidak pernah sepenuhnya tenang. Ketenangan sejati bukan tentang kondisi di luar, tapi kondisi di dalam. Ia lahir ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk selalu sesuai keinginanmu. Ketika kamu menerima bahwa kekacauan adalah bagian dari kehidupan, bukan gangguan yang harus dihilangkan, dan dari penerimaan itu, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi panik saat masalah datang. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Kamu mulai melihat dengan lebih jernih, berpikir dengan lebih tenang, dan bertindak dengan lebih sadar. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Bayangkan, berada di tengah badai. Angin kencang, gelombang tinggi, semuanya tidak terkendali. Kamu tidak bisa menghentikan badai itu. Tapi kamu bisa belajar bagaimana berdiri, bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana tetap sadar di tengah tekanan. Itulah ketenangan yang diajarkan Stoikisme. Bukan ketenangan yang rapuh, yang hanya ada saat semuanya baik-baik saja, tapi ketenangan yang kuat, yang tetap ada, bahkan ketika keadaan tidak mendukung. Dan ketenangan seperti itu tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun dari cara kamu berpikir, dari cara kamu merespon, dari bagaimana kamu melatih dirimu setiap hari. Setiap kali kamu memilih untuk tidak terbawa emosi, setiap kali kamu tetap berpikir jernih saat situasi kacau, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan, disitulah kamu sedang mendekat pada ketenangan itu, sedikit demi sedikit. Maka berhentilah menunggu hidup menjadi tenang. Mulailah belajar untuk tetap tenang di dalam hidup yang tidak selalu tenang, karena pada akhirnya dunia mungkin akan tetap penuh dengan ketidakpastian, tapi dirimu tidak harus ikut kacau di dalamnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.